Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Di sini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Al-Hudud. Ini hadis yang kedua disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, atau hadis yang ke-353 dalam kitab Umdatul Ahkam. Sebutkan di sini an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhum. Tayyib. Annahuma qala, dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya berkata. Jadi di sini Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud meriwayatkan hadis ini dari dua sahabat, dari Abu Hurairah dan dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Annahuma qala, bahwasanya keduanya berkata, yaitu Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid, inna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki dari Arab Badui, laki-laki dari kalangan Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anshudukallaha illa qadaita bainana bi kitabillah. Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah agar engkau memutuskan perkaranya antara kami dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Faqala al-khasmul akhar, kemudian ada laki-laki lainnya yang juga datang. Kemudian ini merupakan dan orang ini yang nanti akan keduanya ini yang menyampaikan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Ya, ada suatu permasalahan yang ingin disampaikan kepada Rasulullah. Maka orang yang kedua kemudian dia mengatakan wa huwa afqahu minhu, dan dia lebih faqih dibandingkan yang pertama tadi. Dia mengatakan, na'am faqdi bainana bi kitabillahi wa adzanli. Benar, ya, tolong mengatakan kepada Rasulullah, benar, tolong tetapkan atau putuskanlah perkaranya di antara kami dengan kitabullah, dengan Al-Quran, ya, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzanli, dan izinkanlah kepadaku untuk menyampaikan perkaranya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakanlah. Faqala, kemudian orang tersebut bercerita, ya, menyampaikan perkaranya, inna bani kana asifan ala hadha, bahwasanya anak laki-lakiku itu sebelumnya bekerja kepada orang ini, ya, dipekerjakan oleh orang ini, jadi menjadi pegawai dari orang yang satunya tadi. Ya, jadi ini orang yang berkata di sini, ya, dia mengatakan bahwasanya anak laki-lakinya itu bekerja kepada orang yang satunya tadi. Fazana bimraatihi, kemudian dia berzina, yaitu anak laki-lakinya tadi berzina dengan istri dari orang yang memperkerjakannya tadi, ya, jadi berzina dengan istri dari bosnya, ya, dari majikannya tadi, jadi orang yang mempekerjakannya tadi. Taib. Jadi ada si A dan si B, ya, si A ini punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya ini bekerja kepada si B. Ya, kemudian suatu ketika anak laki-lakinya si A tadi berzina dengan istri si B. Taib. Maka ini yang menjadi permasalahan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa inni ukhbirtu anna ala bni ar-rajma. Taib. Wa ini ukhbirtu anna ala bni ar-rajma, dan saya diberitahu bahwasannya yang hukuman atas anak laki-lakiku adalah dirajam, dihukum rajam. Faqtadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin, maka saya hendak
menebus, ya, hendak menebus anak saya supaya tidak dihukum, ya, ditebus dengan membayar 100 kambing, yang memberikan 100 kambing dan seorang budak wanita. Ya, mau ditebus dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbaru taib fa'akhbaruni anna ma 'ala bani jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Kemudian aku bertanya juga kepada orang yang lebih berilmu. Ya, orang yang berilmu tadi kan dia baru mendapat kabar, ya. Ada yang menyampaikan kepadanya bahwasanya hukuman atas anaknya itu dirajam sampai mati. Tapi kemudian dia bertanya kepada orang yang berilmu, yang mungkin bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian ya dia diberitahu bahwasannya hukuman atas anaknya itu bukanlah dirajam tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wa anna 'ala imra'ati hadzal rajma, dan hukuman atas wanita tersebut, ya, istri dari majikannya tadi, itu adalah dirajam sampai mati. Ya, karena ini seorang wanita yang sudah menikah, ya. Seorang wanita yang sudah menikah. Ya. Adapun si anak laki-lakinya tadi dia belum menikah, ya, maka hukumannya itu dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun si istri dari majikannya tadi, si B tadi, itu hukumannya dirajam karena dia sudah menikah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal walidatu wal ghadamu raddun alaik." Rasul mengatakan bahwasanya budak wanita dan juga 100 ekor kambing tadi semuanya tertolak darimu, yaitu tidak bisa diterima. Tidak bisa kemudian hukumannya diganti dengan ditebus berupa tadi 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Tidak bisa. Tetap harus ditegakkan hukumannya. Wa 'ala benika jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Dan hukuman yang ditetapkan atas anak laki-lakimu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Waghdu, kemudian Rasulullah mengatakan, waghdu ya Unais li rajulin min aslam, ya, alam raati hada, ya, waghdu ya Unais alam raati hada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang dari Bani Aslam bernama Unais, Rasul menyuruh Unais untuk mendatangi wanita tersebut, ya, wanita yang telah berzina tadi. Fa in tarafat farjumha, kalau dia mengakui bahwasanya dia telah berzina dengan anak laki-laki dari si A tadi, maka farjumha, maka rajamlah dia. Qala, kemudian si perawi tadi mengatakan, faghada 'alaiha fa'tarafat fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Maka kemudian keesokannya Unais mendatangi wanita tersebut dan menanyakan perihal peristiwa tadi, dan wanita tersebut mengakuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita tersebut dirajam, dihukum rajam. Nah, di sini ada keterangan al-asif itu al-ajir, ya, pegawai. Maka tadi anaknya si A tadi menjadi asif dari si B, menjadi pegawainya si B. Baik. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis yang kedua terkait dengan hukum had bagi orang yang berzina. Ya, kalau kita dapati tadi, ya, dari apa yang terdapat dalam hadis tadi, bahwasannya hukuman bagi seseorang yang berzina itu berbeda tergantung statusnya, atau, ya, tergantung dari status orang tersebut. Kalau dia belum pernah menikah, ya, dia belum pernah menikah dengan nikah yang sah, kemudian sudah melakukan hubungan dengan pasangannya, ya, kalau dia belum menikah dengan pernikahan yang sah, ya, maka dia hukumannya ketika berzina adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun bagi mereka yang sudah menikah kemudian dia berzina, yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian sudah melakukan hubungan dengan pasangannya, kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam. Ya, hukuman adalah dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Baik. Itu hukuman bagi hukum had bagi orang yang berzina.
Jadi beberapa faedah bisa kita dapatkan dari hadis ini yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan pembahasan kita. Ya. Taib. Iya, tentunya tadi terkait dengan hukuman had, ya, hukum had tadi. Taib. Al-bikru az-zani yu'aqabu bijildi mi'ati jaldah wa dzalika mahall ittifaq. Ya. Seorang yang dia belum menikah, jadi dia masih perawan. Kalau perempuan masih perawan, kalau laki-laki masih perjaka, ya, dia belum menikah, maka ketika dia berzina hukumannya adalah dicambuk selama sebanyak 100 kali cambukan, ya. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Adapun terkait dengan hukuman diasingkan selama 1 tahun, maka ini merupakan pendapatnya jumhur ulama dari 3 madhab, ya, dari Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun madhab Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah berpendapat tidak diasingkan selama 1 tahun, jadi cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi pendapat yang benar itu hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi dibuang di tempat asing, ya, di jauh dari tempat kampung halamannya, kemudian dia diasingkan di tempat tersebut selama 1 tahun. Taib. Itu hukuman bagi orang yang berzina yang belum menikah, yang belum menikah. Taib. Kemudian adapun orang yang berzina yang sudah menikah, maka disebutkan wa fil hadits an-zani ats-tsayyib alladhi sabaqa minhu az-zawaj yurjam. Adapun orang yang sudah pernah menikah, ya, dengan pernikahan yang sah, kemudian sudah berhubungan dengan pasangannya, maka kalau dia berzina hukumannya adalah dirajam. Ya, hukumannya adalah dirajam. Tayyib. Ya. Jadi ini terkait dengan hukum had yang telah ditetapkan bagi pelaku orang yang melakukan perbuatan zina, ya, para pelaku zina, maka dirinci dengan rincian tadi, apakah dia sudah menikah ataukah belum, ya, apakah dia sudah menikah ataukah belum. Jadi statusnya dia masih apakah sudah menikah atau masih masih perjaka ataupun masih perawan. Baik. Ya, dan di sini juga ada faidah tambahan, disebutkan al-mar'atu al-ajnabiyyah idza qarubat min ar-rajul la ya'man ahadun an yaqa' bainahuma amrun minal muharramat minal fahishah wa ma dunaha. Ya, ini termasuk perkara yang harus diperhatikan, bahwasannya seorang wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahram bagi seorang laki-laki, maka apabila ada kedekatan, kedekatan antara keduanya, artinya di sini entah itu karena pekerjaan atau yang lainnya, seperti tadi kasusnya pada hadis tadi, ya, ketika ada anak laki-laki tadi, dia masih remaja belum menikah, ya, dia menjadi pegawai dari seorang laki-laki yang punya istri, maka ketika mungkin dia bekerja di rumahnya, ya, sehingga sering bertemu dengan istri dari laki tersebut, akhirnya kemudian tidak hal seperti ini bisa mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan bisa terjadi perbuatan fahisyah, perbuatan zina ataupun yang lainnya. Baik, maka memang harus benar-benar diperhatikan perkara ini, ya, bagaimanapun wanita itu merupakan fitnah terbesar, ya, ujian terbesar bagi kaum lelaki. Baik, maka syariat Islam itu benar-benar memperhatikan masalah ini, sehingga dilarang dalam syariat kita adanya khulwah, ya, khulwah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama bukan mahram, kemudian, ya, berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka ini semua dalam rangka menutup pintu atau celah-celah yang mengarahkan kepada perbuatan fahisyah. Taib. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Ini pembahasan kita pada halaqah hari ini terkait dengan hadis yang kedua dari Kitabul Hudud. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada halaqah selanjutnya.
Ya, dari hadis-hadis yang lain yang berikutnya dalam kitab Al-Hudud. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.